Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana Presiden Gus Dur dan wakilnya Megawati itu menjalankan politik luar negeri, dan akhirnya dengan waktu yang tidak lama Presiden Megawati menjadi presiden, menggantikan Gus Dur yang hanya memerintah beberapa saat karena kompleksitas politik dalam negeri. Nah, untuk mempersingkat waktu, presentasi ini sebetulnya mengarah kepada 3 topik ini, yaitu bagaimana kondisi internasional, bagaimana politik dalam negeri, serta isu-isu terkait di seputar politik luar negeri Indonesia era Megawati Soekarno-Putri. Oke. Pada saat itu tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor inilah yang mempengaruhi politik luar negeri Megawati. Yang pertama tentu seminggu setelah pelantikan Megawati tahun 2001 terjadilah gonjang-ganjing dunia, yaitu serangan World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Yang kemudian Amerika melaksanakan apa yang disebut sebagai War on Terror atau perang melawan teroris. Nah, kebetulan teroris tersebut yang diduga meledakkan gedung gempa itu adalah kelompok yang dinamakan sebagai Al-Qaeda, yang tentunya menggunakan simbol-simbol keagamaan, terutama Islam, yang mana sejak saat itulah dunia barat menganggap bahwa kelompok Osama bin Laden ini menjadi simbol bagaimana Islam sebenarnya. Padahal di satu sisi kita mengenal bahwa Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak seperti Islam yang diajarkan atau dipraktekkan oleh Osama bin Laden yang suka dengan kekerasan itu. Nah, bagaimanapun itu berimplikasi kepada dunia Islam khususnya, bahwa Islam dalam keadaan benar-benar tertekan karena dianggap sebagai ajaran yang suka membunuh. Oleh itulah Amerika Serikat walaupun dalam berbagai kesempatan selalu membantah tentang bahwa teroris tidak ada kaitannya dengan Islam, tetapi adanya simbol-simbol itu bagaimanapun sangat mempengaruhi masyarakat dunia Islam dan pandangannya tentang teror dan juga Amerika. Oke. 1 tahun kemudian, atau mungkin kurang dari 1 tahun itu, setelah serangan WTC itu, di Bali terjadi goncangan yang sangat dahsyat berupa bom yang mayoritas korbannya adalah Australia. Dan Australia sebagaimana kita tahu adalah sekutu dekat Amerika di Asia Pasifik. Nah, sejurus kemudian Megawati juga merespon dengan tindakan serupa. Perang melawan teroris juga sama, tetapi konteksnya adalah memerangi terorisme dalam negeri. Ketika Amerika melaksanakan War on Terror, Megawati juga dengan serta-merta meng-approve bahwa apa yang disampaikan Amerika atau dilaksanakan Amerika adalah urusan dalam negeri Amerika. Padahal di satu sisi umat Islam di Indonesia juga sangat mengkritisi sikap Megawati itu. Nah, dukungan Megawati terhadap War on Terror itu yang didahului dengan yang kemudian disusul dengan bom Bali, dan sejurus kemudian terbentuklah yang namanya Densus 88 anti teror.
Kebetulan juga di bom Bali pelakunya adalah beragama Islam, yang semakin memperkuat bahwa kelompok-kelompok inilah yang menjadi bibit dari serangan teroris itu. Bagaimanapun di tengah-tengah masyarakat, tidak semuanya bisa menerima itu. Ada yang mendukung, ada yang menolak, karena Islam sebagai mayoritas bagaimanapun mempunyai adab dan merasa sangat dipojokkan ketika itu. Oke, nah refleksi dari semua rangkaian peristiwa ini, jika kita runtut sebetulnya sesuai dengan tesis dari pakar hubungan internasional dari Amerika, Bapak Samuel Huntington. Nah, Huntington setelah berakhirnya Perang Dingin, mengajukan argumen atau tesis bahwa setelah ini Amerika akan tetap kokoh sebagai adidaya, tetapi di sana ada yang namanya Clash of Civilization atau benturan antar peradaban, yang mana dalam buku beliau itu salah satu benturan yang terjadi adalah antara Islam melawan Barat. Nah, apa yang terjadi pada peristiwa WTC adalah cerminan bagaimana Barat itu berhadapan dengan Islam yang kemudian juga menjalar ke dalam negeri Indonesia. Karena peristiwa bom Bali itu boleh kita anggap sebagai WTC Indonesia, kemudian diikuti dengan War on Terror dengan pembentukan Densus 88. Nah, inilah yang disebut sebagai faktor internasional kemudian mempengaruhi dalam negeri. Terlepas itu adalah ada kepentingan-kepentingan yang lain, tetapi secara teoritis, kalau dalam aspek teori realisme, itu jelas bahwa faktor internasional mempengaruhi faktor dalam negeri. Dan seterusnya sampai ke masyarakat. Nah, apa yang menjadi menarik dari peristiwa WTC, kemudian bom Bali, di sana ada pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam aksi itu. Nah, terlepas dari apakah itu by design atau accidental atau memang sungguh-sungguh terjadi, yang jelas bahwa adanya war on terror itu terjadi alokasi anggaran yang luar biasa, terutama bagi Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Pertahanan Amerika yang kemudian dilaksanakan dalam proyek penyerangan terhadap Irak, Afghanistan, dan berbagai peristiwa konflik di Timur Tengah. Itulah yang kemudian ada sebuah andagium bahwa war is business, jadi perang itu bisnis ya. Jadi itu kita bisa lihat dari konteks ini, bahwa setelah ada war on terror itu terjadi alokasi uang anggaran yang besar sekali kepada pemerintah Amerika melalui persetujuan Kongres tentunya. Nah, di Indonesia juga sama. Jadi adanya dukungan Indonesia terhadap war on terror itu kemudian berdampak atau berkonsekuensi terhadap keuntungan Indonesia, di mana dengan adanya bom Bali, kemudian pembentukan Densus 88 itu memberikan keuntungan besar kepada Indonesia karena menerima bantuan kurang lebih 200 juta US dollar dari Amerika dan Australia dalam rangka untuk war on terror, memerangi terorisme. Jadi jelas bahwa di sini
adanya faktor luar kemudian mempengaruhi bagaimana dinamika Indonesia dalam merespon war on terror itu. Kita bisa lihat dalam grafik ini. Ada beberapa isu lain terkait dengan politik luar negeri di era Megawati, misalnya lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan ke Malaysia, kemudian pelaksanaan kembali DOM atau daerah operasi militer di Aceh, itu juga menjadi sorotan internasional. Kemudian berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era Presiden Megawati. Bagaimanapun juga ada satu pencapaian yang penting dalam aspek politik luar negeri, yaitu tercapainya apa yang disebut sebagai Bali Concord yang kedua. Karena dalam forum ini, Bali Concord sepakat bahwa ASEAN akan berkembang semakin luas dan komprehensif, mencakup aspek-aspek kerjasama yang lebih luas. Ada pertahanan, budaya, sosial, ekonomi yang menjadi pilar kepada apa yang disebut sebagai ASEAN Community sekarang ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Semoga Anda semua semakin paham tentang politik luar negeri era Megawati Soekarnoputri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.